Ekonomi Digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-8 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif ekonomi digital untuk Anda, edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan kami informasikan kembali juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang melalui via streaming, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengajak Anda nantinya untuk bergabung bersama kami untuk menanyakan terkait topik yang akan kita bahas. Langsung saja di 0711369977, dan pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 082179279090. Yang penasaran kira-kira kita akan membahas apa di ekonomi digital edisi hari ini? Mungkin sudah seliweran juga ya di beberapa platform media dari RRI Pro 1 Palembang terkait strategi digital untuk meningkatkan penjualan dan juga omset UMKM. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, ada dari fasilitator UMKM dan owner Doyami. Kita sambut dulu ya, ada Mbak Novi Rizdayanti. Halo Mbak Novi, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerah sekali sore ini ya. Mbak Novi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi Mbak Novi sepertinya bukan wajah baru ya di RRI ya. Sudah pernah ya sebelumnya ya? Udah berapa kali ya? 4 kali kayaknya. Oh, sudah 4 kali. Langganan lah ya, memberikan informasi yang sangat menarik. Mbak Novi, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Mbak Novi? Kalau saya sih akhir-akhir ini sama seperti judulnya ya, saya banyak membina UMKM, tapi sih banyak mengikuti kompetisi nasional. Kompetisi nasional. Ada tingkat Asia. Tingkat Asia juga? Iya. Wow, luar biasa dong. Oke, kita informasikan dulu sebentar untuk para pendengar juga terkait topik kita di kesempatan sore hari ini. Pemanfaatan digitalisasi dalam promosi tentunya tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat branding serta memperluas jaringan bisnis. Dengan kreativitas dan juga strategi pemasaran digital yang sangat tepat. Jadi untuk pelaku UMKM mampu bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin dinamis, Mbak ya. Lalu bagaimanakah para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital ini untuk mempromosikan usahanya? Jadi pasti tentunya ada tantangan dan juga peluang yang dihadapi dalam proses transformasi digital tersebut. Pendengar, kita simak bersama Mbak Novi tentunya perbincangan berikut yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda untuk mengetahui kisah inspiratif dan juga strategis UMKM dalam memanfaatkan digitalisasi. Sebelum itu kita tanya dulu ke Mbak Novi. Saat ini kan banyak nih UMKM yang sudah masuk ke dunia digital nih Mbak. Tapi tidak semuanya tentunya mengalami peningkatan omset yang signifikan ya. Nah, kalau menurut Mbak Novi sendiri, sebenarnya ada kesalahan nggak sih yang terkandung dalam melakukan hal tersebut yang dilakukan oleh UMKM yang memulai transformasi di digital ini, Mbak? Kalau menurut saya sih awal kesalahan dari UMKM itu pada saat transformasi digital itu hanya fokus ke media sosial aja ya. Oke. Yang penting kan kadang-kadang ada media sosial terus ditinggal gitu. Kan kita kan biasanya harus fokus dan konsisten, misalnya membuat konten setiap hari atau ada testimoni minimal seminggu 3 kali dari customer. Terus biasanya digital tuh cuma dianggap etalase aja gitu. Jadi yang penting ada gitu. Yang penting ada. Kalau misal orang nanya ada marketplace-nya ada nggak? Ada di Shopee, oke. Ada juga di TikTok ataupun juga di mungkin di Tokopedia dan yang lain. Tapi apakah kita pernah fokus ke sana gitu loh. Karena kan sekarang itu kalau untuk TikTok sendiri ada TikTok Go, misalnya FB ada FB Pro gitu. Kita nggak bisa cuma yang mungkin punya TikTok, punya TikTok. Tapi bagaimana kita meningkatkan penjualan itu dengan ada yang menjual dengan live. Ada juga yang memang fokus ke, kalau TikTok kan ada keranjang kuningnya ya. TikTok Shop. TikTok Shopnya. Terus
bagaimana menggait affiliate. Jadi kita nggak bisa punya marketplace aja atau punya sosial media tapi tidak belajar, karena sekarang itu kan media sosial itu kan berkembang seperti AI juga kan, setiap hari tuh lebih banyak perubahan kan. Mungkin yang biasanya orang konsen cari di Google deh, tapi kan sekarang sudah ada ChatGPT, ada Gemini, semua sudah ada. Ya, semua sudah lebih lengkap dan setiap hari tuh perubahannya lumayan tinggi ya, lumayan signifikan. Jadi memang kita tidak bisa kayak zaman dulu jualan manual gitu kan. Jualan dari mulut ke mulut itu nggak bisa. Jadi ya pasti media sosial itu berkembang setiap harinya dan kita harus bisa mengikutin itu, mau nggak mau. Karena memang situasinya sudah mengharuskan seperti itu ya. Kalau untuk berkembang ya harus mengikuti zaman yang ada saat ini. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Novi sendiri dalam mendampingi UMKM ini Mbak ya, kira-kira cara membedakan antara UMKM yang sekedar hadir di digital aja nih Mbak, dengan UMKM yang benar-benar memanfaatkan digital ini untuk berprogres atau bertumbuh, seperti apa nih Mbak Novi? Kalau seperti ini kan UMKM biasanya cuma hadir aja di digital tadi ya, yang misalnya awalnya memang cuma punya IG aja, punya Instagram, tapi mungkin kalau dilihat postingan udah yang tahun lalu gitu, 2025. Jadi gimana orang mau yakin mau beli di situ gitu kan? Kalau sekarang kan kita kan harus ngelihat review, misalnya kita di TikTok, terus atau misalnya di Shopee, reviewnya 4,8, oke bagus nih, kita bisa beli di situ. Berarti kan penjualan juga sering ya, minimal 1 minggu kan ada penjualan di situ. Atau kalau misalnya sudah posting 1 bulan yang lalu atau misalnya postingnya 1 tahun yang lalu, apalagi sekarang sudah bulan Juni kan, gimana orang mau yakin, orang mau beli gitu? Nggak update ya? Iya, terus kadang-kadang kan itu kan kita kan harus menganalisis data ya. Kalau misal di kita kan kita harus tahu nih customer kita nih seperti apa. Misalnya customer kita umurnya berapa gitu, kita harus tahu gitu kan kalau misalnya dari situ. Terus kalau misalnya biasanya anak-anak muda nih trennya suka apa sih? Suka dikasih giveaway, suka dikasih kayak apa ya, hadiah door prize gitu. Berarti ya. Lebih ke strategi ya? Lebih ke strategi. Dan kita harus mengukur ya setiap aktivitas digital kita itu, misalnya per minggu ini naik berapa persen gitu. Pelanggan dari sosial media atau pelanggan dari marketplace. Jadi kan kita memang kalau bisa sih kita memang nggak bisa lepas tangan ya. Pastikan kita harus konsen ke situ juga, karena kan semua orang sekarang itu belanja melalui online gitu kan. Iya, betul. Sekarang kan juga sudah bisa dilihat algoritmanya gitu ya. Benar. Jadi seberapa banyak yang mengunjungi akun kita. Terus bener. juga seberapa banyak juga orang yang berminat dengan produk yang kita jual. Wih, mantap nih. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini Mbak. Jadi kalau misalkan jika ada UMKM nih, UMKM dengan modal yang terbatas, dan mereka tuh hanya fokus pada strategi digital selama 3 bulan ke depan misalkan. Nah, jadi strategi apa nih yang paling layak untuk diprioritaskan dalam usaha tersebut yang cuman 3 bulan tadi, yang organik tadi. Itu seperti apa Mbak? Kalau misalnya kita kan ada beberapa UMKM, saya juga sih lebih banyak mungkin yang pakai organik ya daripada kita yang berbayar. Kadang-kadang berbayar itu kita tahu sih ini yang nonton sih ada berapa persen selama 2 hari ini atau selama 1 minggu ini. Tapi kalau memang secara organik kita kan itu kan kelihatan ya siapa aja yang nonton, terus viewsnya ada berapa banyak. Nah kalau menurut saya biasanya kita harus membangun konten yang konsisten ya, sama berorientasi dengan penjualan gitu kan. Jadi fokus misalnya punya saya nih. Jadi bikin konten yang memang, kalau saya kan produknya produk sehat ya. Kenapa sih mie ini layak untuk dikonsumsi? Ya karena mie ini dengan kita mengkonsumsi ini dengan 2 keping di dalamnya hanya terdapat 137 kalori. Jadi nggak akan gendut. Iya, pastinya sehat. Dan ini kita gluten free. Ya, dan jadi untuk teman-teman jangan takut untuk makan mie instan, jangan khawatir gitu. Misalnya kita membuat konten yang mengedukasi teman-teman gitu untuk viewers kita, dan kadang-kadang juga itu kan bisa menghasilkan
exposure yang besar ya nantinya. Terus biasanya konten-konten misalnya cara masak mie instan gitu gimana gitu, atau misalnya divariasikan mie ini bisa dibikin seperti pasta kalau misalnya kita bikin di konten kita. Itu nggak perlu biaya yang besar karena memang organik malah jauh lebih bagus. Nantinya kan setelah kita bikin konten seperti itu kan biasanya banyak DM atau WA bisnis kita masuk ya. Orang-orang memesan karena memang mereka melihat secara organik gitu. Memang postingan yang memang kita buat secara alami tadi, daripada kita fokus ke beli followers atau misalnya bayar ads. Iya, jadi tumbuhnya natural ya, bertumbuhnya Ya, memang benar. natural. Oke, nah tapi kan ini banyak nih Mbak Novi kasusnya orang yang mungkin takut untuk bertransformasi di digital ya, mungkin banyak keraguan atau mungkin banyak was-wasnya juga, takut tidak berhasil nantinya. Nah kalau dari Mbak Novi sendiri melihat ini seberapa penting nih Mbak merubah mindset dari pemilik usaha dibandingkan dengan penggunaan teknologi itu sendiri dalam keberhasilan transformasi digital ini, seperti apa Mbak Novi melihatnya? Kalau dari saya sendiri itu mindset pemilik usaha itu biasanya lebih penting memang sebenarnya dari teknologi ya. Teknologi itu kan sebenarnya cuma alat ya. Sedangkan keberhasilan transformasi digital itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk belajar, adaptasi sama mengambil keputusan yang berbasis data. Karena ini sebenarnya kan mindset pengusahanya sendiri gitu ya, pemilik bisnisnya sendiri. Bisa aja sih kita stuck misalnya mau tetap jualannya manual di offline aja. Tapi kan kita tetap harus adaptasi ya dengan keadaan yang sekarang itu kan. Dengan yang mungkin keadaan sekarang mungkin semakin sulit ya kalau memang kita mengharap misalnya lah, let's say kita jualan keliling terus setiap hari. Mau berapa lama gitu sampai kita seperti itu? Kalau misalnya kita tidak mencoba, kita kan setiap tahun itu kan perubahan lumayan besar ya. Kadang-kadang saingan juga banyak, makin banyak, dan juga teman-teman yang meniru produk kita juga makin banyak, ada aja kan setiap tahunnya. Jadi gimana kita adaptasi dengan teknologi sebenarnya? Ya kalau saya sih mungkin merubah mindset yang pebisnisnya ya sebenarnya, daripada kita nggak bisa melawan keadaan sebenarnya. Kita harus ngikut di situ, tapi mungkin tidak 100% menggunakan teknologi, tapi tetap kalau misalnya manual ada, mulut ke mulut ada tetap ya. Terus kalau misalnya kita seperti jual offline tadi tetap harus ada juga gitu, karena harus balance sih. Tapi kalau digital itu memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindarin, memang kita harus berkecimpung di situ. Betul. Jadi setidaknya tidak membuka satu pintu aja ya. Iya benar. Jadi pintu-pintu lain juga terbuka, dari offline, online, dan juga dari mulut ke mulut tadi juga bener. Terus berlanjut semua. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan digitalnya juga main, Mbak ya. Iya, walaupun mungkin kita masih belajar ya, karena memang kan adaptasinya kan lumayan cepet ya. Apalagi kayak TikTok gitu kan. Kemarin kita juga diundang sama TikTok ya, khusus untuk Palembang. Itu banyak perubahan, kita baru belajar misalnya keranjang kuning, orang sudah ke TikTok seller gitu. Itu kita kayaknya kita baru di angka 5, orang sudah ke 200 gitu. Tapi seenggaknya kita juga ada juga di mengarah ke sana ya. Karena memang teknologi kayak marketplace, sosial media itu kita mau nggak mau, karena kan setiap orang sekarang itu mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP kan. Otomatis kan kita sekalian belajar gitu ya. Pegang handphone semua ya. Iya. Semuanya, baik itu dari kalangan anak muda maupun semuanya pasti memiliki handphone yang bisa diakses untuk apa aja. Nah, kalau misalkan dari indikator nih Mbak Novi, indikator yang menunjukkan bahwa sebuah UMKM itu siap untuk melakukan skill up ya melalui kanal digital, ini seperti apa Mbak? Kalau menurut saya indikator itu antara lain produknya sudah memiliki pasar yang jelas. Jadi saya nggak usah kasih contoh punya orang, saya kasih contoh punya saya sendiri. Jadi kalau misalnya punya kita nih kan produknya mau kemana nih? Jadi misalnya kita nih produk sehat, ini yang gluten free, gitu kan. Terus untuk
kalangan siapa gitu yang dijualnya untuk siapa. Kita kan harganya 18.000 lumayan mahal kan. Jadi memang untuk pekerja atau menengah ke atas yang mau beli mie instan, kalau kita compare sama mie instan yang harganya 3.000 itu nggak mungkin. Nah, jadi pasar kita kemana? Nah, dengan cara seperti itu kita meraih pasarnya. Kalau saya sih mungkin bazarnya kita akan ikut bazar-bazar yang memang level up ya. Nggak bisa kita bazar di sembarang tempat ya. Kalau misalnya kita misalnya bazarnya ada di PIM gitu. Kalau di Kota Palembang. Terus kita juga kebetulan produk saya ada di Sarinah Jakarta gitu kan. Jadi memang terus ada di Kemcik Jakarta, ada di Pepito Bali, ada di Mataram, ada Lombok. Jadi pasar kita memang ke sana gitu. Iya. Jadi kita memang harus tahu pasarnya yang jelas dulu, baru kita bisa jualan di marketplace. Nggak bisa kita pasarnya kemana gitu. Iya, ujuk-ujuk langsung masukin gitu ya. Masukin ya nggak bisa. Apalagi di marketplace kan biasanya perang harga gitu kan. Betul, iya. Sama kalau misalnya menurut saya itu juga indikator yang penting itu proses operasionalnya sudah stabil ya. Jadi kita kan misalnya kalau misalnya di TikTok itu atau Instagram tahu mau live jam berapa. Jadi ada yang orang bantu live itu siapa gitu loh. Nggak bisa misalnya saya tiba-tiba bangun tidur atau saya tiba-tiba jam 1 live lagi pengen live. Besok saya live malam aja deh. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya itu proses operasionalnya itu sudah stabil. Kalau misalnya dia live di jam 9 itu harus jam 9 terus. Jam 9 terus misalnya sampai jam 12 itu harus, nggak bisa. Misalnya kita ada kerjaan kita nggak bisa live di jam, nggak bisa itu karena memang algoritmanya dibaca gitu kalau dari TikTok. Terus jadi, terus pelanggannya juga sudah mulai membeli berulang. Kita sudah punya loyal customer ya, nggak bisa yang langsung repeat order semua ya. Tiba-tiba saya jualan sudah mau langsung untung di medsos, nggak bisa. Nah ini kalau misalkan seperti ini Mbak, kan banyak nih dari beberapa kasus teman-teman pelaku UMKM juga yang mungkin kesulitan membuat konten secara konsisten. Mungkin mereka nih semangatnya pas awal-awal aja. Nah kalau menurut Mbak Novi sendiri, karakter konten yang seperti apa nih yang paling efektif untuk mengubah audiens, bukan hanya sekedar menonton tetapi akhirnya mereka menjadi pembeli gitu? Kalau biasanya kalau yang saya pelajarin ya, kalau bikin konten itu ada namanya hook ya. Hook. Ya, jadi 3 detik pertama sampai 5 detik pertama itu paling penting kan. Orang kan akan ngelihat nih, aduh kalau 3 detik pertama tuh udah males kalau misalnya kayaknya nggak ada kata-kata pamungkas yang dikeluarkan atau tidak ada konten yang menarik. Nah jadi biasa kan membuat konten yang mampu menyelesaikan masalah pelanggan. Misalnya seperti saya, kenapa sih saya bikin mie kelor gitu? Kenapa sih mie-nya dari kelor? Karena awal cerita itu mie ini dibuat untuk mengurangi angka stunting di Kota Palembang. Oh gitu. Ya, dengan kita membagikan ke posyandu dan puskesmas selama kurang lebih 1 tahun, stunting itu berkurang 6,8% selama 1 tahun itu, dan memang ada data yang realnya. Jadi pelanggan tuh menarik. Kenapa sih harus kelor? Terus misalnya kelor ini kan bahaya ya, susuk saya lepas gitu kalau misalnya saya makan kelor. Nah gitu kan. Jadi kita akan perjelas lagi melalui konten edukasi yang hooknya gitu, yang di awal. Misalnya, aduh saya takut nih makan ini karena nanti susuk saya lepas gitu. Awal kata-kata yang itu, hook yang pertama. Issue duluan ya. Iya. Jadi manfaat produknya apa. Terus yang pasti kita dalam 1 minggu tuh ada testimoni customer. Diposting di medsos ataupun pokoknya di TikTok ataupun Instagram, bisa bukti nyata. Jadi orang bisa yakin, memang enak nih, ada yang cobain. Atau kalau memang pakai screenshot dari WA juga boleh, nggak apa-apa. Atau nggak perlu video. Kadang-kadang kan customer kita bikin dong video, aduh nggak sempet, udah habis video review. Misalnya pempeknya udah habis, gimana lagi reviewnya? Diketik aja nggak apa-apa. Jadi orang yakin bahwa memang kita layak buat dibeli gitu. Nah pertanyaan terakhir Mbak sebelum kita break ya. Nah kalau misalkan cara UMKM nih Mbak, yang
tentunya untuk menemukan nilai unik terhadap produknya di tengah persaingan yang semakin ketat ini, misalkan di marketplace nih dan juga media sosial, itu seperti apa, Mbak? Kalau saya sih kita menggali keunggulan yang sulit ditiru ya. Mohon maaf kalau misalnya di sini kan misalnya pempek semua gitu kan. Semua. Tapi kan ada yang beda, kadang ada pempek pakai tepung mokaf gitu. Dan mungkin pempeknya yang pempek jumbo gitu, orang nggak bisa tiru gitu kan. Berinovasi ya. Terus ada cerita unik misalnya di balik produk. Kadang-kadang orang itu kan historinya yang paling penting kadang-kadang orang sekarang itu. Kenapa dia tuh bisa hebat seperti itu? Ya ada cerita di balik itu yang memang menggugah pelanggan untuk membeli. Iya. Kadang-kadang mungkin pelayanannya juga cepet gitu. Misalnya kita kirim WA langsung dibales, mungkin sepersekian detik tuh langsung ada dibales, direspon ya. Terus perbedaan kita sama kompetitor ya, misalnya produknya unik. Nah kayak tadi, apa keunikan kita gitu kan. Kalau kita nih misalnya mie kelornya apa sih? Ada kan mie kelor seluruh Indonesia tuh ada bikin mie kelor, tapi kita ada 3 varian rasa gitu. Kita ada rasa ramen, rasa soto, rasa bawang. Untuk Gen Z biasanya kita rasa ramen gitu kan. Anak-anak sekarang kan suka rasa ramen. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di kalau misalnya di UMKM itu ada namanya yang Blue Ocean untuk ini yang tidak terlalu banyak saingan atau yang usaha yang berdarah-darah banget gitu kan. Jadi kita harus mencari sisi perbedaan kita sama orang lain gitu. Punya karakter ya. Punya karakter. Oke, baik. Jadi juga tidak gampang ditiru sama orang lain. Dan juga kalaupun mau menjiplak juga susah gitu ya. Bener. Oke. Mbak Novi luar biasa sekali di sesi pertama ini, sangat membuka wawasan juga, inspirasi-inspirasi dan juga informasi yang sudah diberikan. Kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali masih di Ekonomi Digital bersama dengan Mbak Novi Risdayanti dari fasilitator UMKM dan juga owner Doyami. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif? Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh. Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan. Betul. Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah. Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar. Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info. Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung. Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator
Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog interaktif ekonomi digital terkait topik strategi digital untuk meningkatkan penjualan dan juga omset UMKM. Masih bersama dengan fasilitator UMKM dan juga owner Doyami, Mbak Novi Risdayanti. Dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui Pro 1 Palembang, kanal YouTube kami. Dan pendengar juga bisa mendengarkan langsung lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan bertanya terkait topik di 0711369977. Dan pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 082179279090. Kita kembali lagi ke Mbak Novi ya. Oke, Mbak Novi masih aman ya? Aman. Aman, terkendali. Nah, Mbak Novi, tadi kan sudah banyak juga nih diceritakan tentang yang sudah diberikan informasi di awal tadi. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, Mbak. Misalkan saat ini kan UMKM masih bisa berkembang nih secara organik tanpa iklan, atau mereka tuh harus berbayar dulu iklannya biar bisa berkembang, atau gimana Mbak Novi melihatnya? Kalau menurut saya sih sebenarnya organik juga tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya iklan berbayar kan, misalnya IG Ads gitu atau TikTok Ads, itu kan perlu lagi mengeluarkan biaya ya. Dia kan biasanya juga ada hitungan, misalnya 1 minggu atau per bulan gitu, berapa. Itu kan takutnya kan kita kan untuk level UMKM kadang budgetnya tuh belum bisa ke situ ya. Belum balance. Tapi mungkin teratur aja sih yang organik aja, tapi bikin kontennya tuh misalnya seminggu tuh 3 kali tapi konsisten gitu. Tetap ada postingan tentang usahanya, atau misalnya cara membuat mie, atau kenapa mie ini enak, atau kenapa mie ini berbeda, atau kalau seperti kita biasanya kita kolaborasi dengan brand-brand yang udah lumayan terkenal. Dia misalnya kolaborasi sama kita. Jadi dia juga dapat exposure yang banyak, terus kita juga nambah followers yang pasti, dan brand kita juga dikenal, digandeng karena sama mereka gitu loh. Betul. Jadi win-win solution lah ya. Iya benar. Jadi itu tapi itu kan kita nggak ngeluarin apa-apa sebenarnya. Oke. Jadi itu bisa menjadi salah satu langkah juga ya. Nah, kalau misalkan pelaku UMKM ini hanya fokus pada jumlah followers misalkan, Mbak Novi. Nah, kalau menurut Mbak Novi sendiri, metrik yang sebenarnya lebih penting untuk dipantau jika tujuan utamanya seperti itu, meningkatkan omset atau tidak itu, Mbak? Sebenarnya metrik yang lebih penting itu adalah tingkat konversi ya. Terus jumlah pelanggan baru ya. Gimana kita mendapatkan pelanggan baru dengan kita membuat konten setiap harinya. Terus bagaimana pelanggan itu terus membeli gitu, tidak cuma sekali membeli. Dan nilai transaksi rata-rata serta omset itu, followers tinggi itu kadang-kadang memang tidak selalu berbanding lurus dengan penjualan ya. Walaupun followersnya banyak, penjualan juga bisa dikit sebenarnya. Itu kadang-kadang kan kalau sekarang sih udah disaring ya, hampir tidak ada lagi kayak akun-akun bodong itu udah jarang. Akun fake itu kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kan dihapusin semua tuh dari Instagram. Kayak punya saya tuh lumayan banyak hilangnya. Ada 3.000 kayaknya akun fake-nya mungkin ya. Jadi dan sekarang itu semua kayaknya Instagram sudah akun real ya. Jadi sangat tidak berpengaruh walaupun followersnya banyak, kayak kita 10.000 penjualan juga tidak pengaruh ke followers sebenarnya. Oke, berarti sekarang juga sudah di maintain juga sama pihak dari Instagram misalkan ya. Iya, benar. Untuk akun-akun yang memang sering melakukan orderan fiktif ataupun kegiatan negatif lainnya. Benar. Oke. Nah, kalau sepengalaman Mbak Novi sendiri, Mbak Novi pernah menemukan kasus UMKM yang traffic digitalnya tinggi tapi penjualannya rendah nggak, Mbak Novi? Dan kalau misalkan ada, ini akar permasalahannya dan solusinya seperti apa nih, Mbak Novi? Kalau menurut saya sih sering banget ya terjadinya. Akar masalahnya biasanya target audiensnya tidak tepat. Oke. Karena market kita tuh harus kemana? Kita menjual ini kemana? Ke siapa gitu? Terus produknya kurang meyakinkan. Kalau sekarang itu kan produk itu kan biasanya
contoh kembali ke usaha saya. Kalau produk saya kan misalnya selain halal kan orang harus punya SNI ya sekarang. Mungkin SNI itu levelnya akan lebih tinggi dari BPOM. Terus biasa kan ada barcode-nya gitu untuk teman-teman yang misal mie ini bisa dibikin apa sih, masakannya apa aja, dan itu bisa di-scan di sini. Di situ ada semua. Ada di sini. Wow, canggih. Terus ya. Kita alhamdulillah ada barcode internasional. Makanya kita sering pameran di luar negeri juga. Jadi ini barcode-nya memang sudah internasional. Jadi diterima di seluruh Indonesia, supermarket sama di 120 negara. Jadi itu lebih meyakinkan pembeli biasanya. Kan biasa pembeli scan tuh. Iya, scan. Oh ini dikeluarin oleh ini. Tapi memang ini lumayan mahal karena kalau kita bikin agak lumayan pricey ya. Terus biasanya kan produk kurang meyakinkan tadi atau proses pembeliannya terlalu rumit. Kadang-kadang orang tuh dari IG masih nunggu lama, atau misalnya dari TikTok. Kadang-kadang TikTok atau di Tokopedia lah, Shopee let's say, itu direspon 2 hari yang akan datang. Jadi kan orang udah males kan jadinya kan. Udah nggak menggebu-gebu lagi, terlalu mau beli. Rumit ya jadinya. Jadi solusinya kita memberikan penawaran yang benar gitu kan. Misalnya kita kasih bundling khusus tanggal cantik misalnya, atau sekarang misalnya 66 gitu misalnya kan. Terus kita juga memperjelas manfaat produk kita. Untuk apa sih kita bikin produk ini kan ada manfaatnya kan, bukan jualan-jualan aja gitu kan. Dan paling penting tadi mempermudah transaksi customer gitu. Iya, soalnya itu juga menjadi diingat juga sama customer ya. Kalau misalkan mudah untuk membelinya dan juga mendapatkannya juga. Iya, kadang-kadang misalnya kita chat ke DM nggak dibalas. Chat ke WA-nya nggak ada kuota. Kan tambah susah. Ini orang sebenarnya niat nggak sih jualan gitu ya? Iya benar. Oke. Nah kalau dari untuk menghitung efektivitas nih Mbak Novi, menghitung efektivitas investasi digital marketing UMKM. Jadi ini bukan sekedar hanya mengeluarkan biaya tanpa hasil yang jelas. Jadi Mbak Novi melihatnya seperti apa, Mbak? Kalau dari saya sih efektivitas digital marketing tuh dapat dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan omset atau keuntungan yang dihasilkan kan. Kita harus sesuai. Misalnya lah let's say kita bayar itu iklan berbayar lah ya. Misalnya 1 minggu itu 200.000. Kira-kira 1 minggu kita menghasilkan 200.000 nggak? Kira-kira income nggak? Iya. Atau malah boncos dari situ kan? Iya. Atau nggak ada hasil apa-apa dari situ kan rugi kita. Kan kita bisa berpikir jadi kayaknya bulan depan atau 2 minggu lagi atau seminggu lagi kita nggak usah deh kayaknya pakai iklan berbayar, rugi gitu karena nggak menghasilkan apa-apa. Terus kalau iklan berbayar juga kadang-kadang kita nggak tahu pelanggan kita nih siapa karena terlalu banyak. Kadang cuma nambah followers, terus nambah viewers, tapi tidak ada omset yang datang untuk membeli. Tidak ada transaksi penjualan. Benar sekali. Terus karena setiap aktivitas pemasaran kan harus memiliki target dan juga indikator yang terukur gitu. Jadi kita ngeluarin berapa tadi, kita dapat berapa sih? Iya. Oke. Jadi memang harus ada ininya juga ya, hitung-hitungannya juga. Bener. Ya. Oke. Nah, Mbak Novi selaku owner usaha yang memang ibaratnya sudah berpengalaman juga. Jadi strategi digital yang pernah Mbak Novi berikan dan juga berdampak besar terhadap peningkatan penjualan ini seperti apa, Mbak? Kalau dari saya sendiri ya, dari usaha saya itu strategi yang paling berdampak itu adalah menggabungkan konten edukasi sama testimoni customer. Oh yang tadi ya? Iya benar. Karena orang percaya tuh kalau produk kita enak itu ada yang coba, atau ada yang bikin video, atau ada yang bikin testimoni. Review jujur ya? Review yang sebenarnya, walaupun kadang-kadang tolonglah gitu kan. Iya. Bikin yang bagus-bagus gitu, gitu. Tapi kan orang kan percaya dari situ. Oh iya enak. Kadang-kadang kan misalnya dimakan, artis ini bilang enak, beli. Memang enak ternyata. Memang enak gitu kan. Karena kan media sosial itu kan kepercayaan itu pelanggan, terus penjualan juga meningkat itu secara bersamaan dengan adanya testimoni tadi. Testimoni, apalagi dengan orang-orang yang berpengaruh ya. Iya, orang-orang berpengaruh.
Tapi nggak, kadang-kadang influencer harus pilih-pilih ya sesuai dengan usaha kita ya. Kalau misalnya saya mungkin kita influencernya mungkin dokter, atau memang kalau seperti saya mungkin ibu wali kota, memang kan memang sesuai gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih yang nggak sesuai kan sekarang influencer juga banyak ya, tapi nggak pengaruh apa-apa sebenarnya walaupun kita bayar. Bener, jadi memang betul-betul harus relate dengan Usaha. dengan BA lah ya, Ya, brand bener. ambassadornya itu sendiri. Oke, nah kalau misalkan pertanyaannya dibalik nih Mbak Novi, kalau tadi kan berdampak besar untuk kesuksesan. Nah kalau misalkan kegagalan nih Mbak, pernah nggak mengalami kegagalan dan juga dalam menjalankan strategi digital ini? Dan kalau misalkan Mbak Novi pernah merasakan, pelajaran apa nih yang berharga dari pengalaman tersebut nih Mbak? Kalau saya sih pasti pernah ya, karena kalau usaha saya ini memang masuk tahun ketiga. Pasti karena saya kan terlalu fokus pada jumlah viewers gitu kan. Kadang-kadang, kok sedikit ya? Iya. Kenapa sedikit gitu kan? Kok baru berapa ribu ya? Di posting 1 jam kok yang ngelihat belum 50 gitu. Baru sekian ya. Nah, gitu kan. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan jumlah tayangan konten. Tapi kita nggak memperhatikan kualitas audiensnya. Jadi pelajaran yang terbesar sebenarnya adalah fokus kepada calon pembeli yang tepat. Lebih penting daripada sekedar menjangkau lebih banyak orang. Jadi kita pembeli kita ini sebenarnya siapa gitu. Dari bikin konten itu berapa banyak orang yang menghubungi kita kembali atau memesan atau order gitu ya. Daripada kita ngelihat viewersnya kayaknya cuma 80.000. Tapi yang beli nggak ada gitu. Atau yang mesen cuma nanya-nanya aja. Iya, jadi nggak sama-sama berkembang berarti ya. Iya bener. Cuman berkembang satu sisi tapi yang tujuan utamanya nggak berkembang. Iya, karena tujuan utama itu sebenarnya omset. Omset, betul. Nah, bisa nggak nih Mbak diceritakan satu kisah yang sukses nih dalam UMKM yang Mbak Novi dampingi, mulai dari kondisi awal hingga berhasil meningkatkan omset melalui digitalisasi nih Mbak. Kalau saya ada sih UMKM. Boleh. Kalau UMKM, tapi kan kebetulan binaan saya ada juga yang bukan di Kota Palembang ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ada yang di Lampung, ada teman saya juga. Kita sebutnya ini ya kayak sahabat gitu, jadi bukan binaan ya, karena mungkin mereka juga berkembang bareng-bareng kita. Terus awalnya memang cuma offline, tapi karena dia memberanikan diri di marketplace gitu kan, brandingnya bagus, terus bikin kontennya tuh aktif sampai bayar memang admin untuk sosial media ya pastinya ya. Terus memanfaatkan itu omsetnya meningkat dan pasarnya pasti lebih luas sekarang. Kebetulan teman saya ini lagi masuk di sekarang itu lagi di Juragan Zaman Now di Metro TV yang ada Irwan Musti. Iya. Ini lagi sebenarnya dia WA sih tadi. Itu ada dia awalnya cuma jual keripik jamur, cuma karena mungkin kita belajar sosial media bareng, misalnya kok banyak ya yang pakai sosial media tapi lebih banyak tahu gitu walaupun cuma di Lampung misalnya kan. Kalau kita kan kayak Lampung, Palembang itu termasuk kayak kota kecil lah dibanding Jakarta, Bandung yang memang mereka mempunyai produk yang bagus terus kreatif dibanding kota kita. Iya, betul. Berarti ada juga ya dari binaan dari Mbak Novi sendiri yang akhirnya sukses juga nih. Ada. Lebih sukses dari saya juga ada. Luar biasa ya. Nah, Mbak Novi, jadi ini kan semakin berkembangnya AI. Pasti AI yang berotomatis ini ya. Otomatis peluang apa nih yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM dan juga mungkin ada ancaman juga yang perlu diwaspadai Mbak Novi? Kalau AI-nya sebenarnya membuka peluang untuk membuat konten lebih cepat ya pastinya, menganalisis data pelanggan dengan AI, terus meningkatkan efisiensi operasional. Tapi kan sebenarnya UMKM sendiri kan kita harus waspada ya terhadap persaingan yang semakin ketat. Pentingnya menjaga keaslian serta kualitas produk. Kalau seperti kita itu kalau bisa konsisten rasanya. Misalnya orang coba nih bulan ini, coba lagi di bulan misalnya Oktober. Kadang suka beda ya rasanya. Mungkin
apa bikinnya kecapean, moodnya kurang bagus gitu kan. Mempengaruhi juga ya. Mempengaruhin. Karena memang itu kalau UMKM ini kan kita bukan pabrikan ya, yang bisa sama semua. Iya. Tapi kalau UMKM itu yang penting kan kualitas sama menjaga keaslian kita. Maksudnya itu tetap seperti ini gitu kita. Ada ciri khasnya kalau UMKM ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba temen saya bikin ini, saya bikin ini juga sih. Orang bikin pempek, saya bikin pempek juga. Atau FOMO ya. FOMO ya. Agak susah jadi seperti itu. Iya. Jadi kita nggak ada sebenarnya nggak ada aslinya kita tuh seperti apa gitu loh. Produk kita tuh mau apa gitu, mau kemana? Karena kita terlalu mengikuti tren-tren yang ada sekarang gitu. Kan kadang-kadang misalnya kayak bikin dimsum mentai semua bikin. Tapi kan setelah itu kan tenggelam. Hilang. Tapi sepertinya masih banyak Mbak ya sekarang ya kasus seperti itu ya. Iya masih banyak. Masih banyak sekali. Kadang-kadang orang tuh mikirin bukan untuk jangka panjang. Kadang-kadang ini duitnya banyak nih nanti menghasilkan uang. Tapi kan kita membangun usaha ini kan memang pelan-pelan ya. Iya. Untuk masa depan juga sebenarnya. Kan sebenarnya kita hidup dari sini. Iya. Jadi untuk apa kita cuman aktif sebentar, ujung-ujungnya redup gitu ya. Benar. Nah, itu juga tidak terlalu efektif juga sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Novi hanya memiliki waktu 1 menit nih Mbak untuk memberikan nasihat kepada pelaku UMKM nih. Wih, nasihat nih Mbak ya. Yang omsetnya stuck gitu Mbak. Kira-kira apa nih langkah pertama yang harus mereka lakukan mulai dari detik ini, besok dan seterusnya? Apa nih Mbak Novi? Agak berat ya, karena kan sebenarnya juga kan saya juga masih baru ya, baru masuk tahun ketiga. Kadang-kadang kalau misalnya ada pelatihan atau ada teman-teman yang sharing ya, kalau saya bilangnya sharing ya. Karena kan nanti hari Minggu juga kita ada sharing untuk untuk kelas TikTok Shop, TikTok Go, terus FB Pro sama teman-teman, tapi cuma sedikit. Jadi kita bilangnya sharing ya. Kalau yang harus dilakukan besok ya, misalnya, yang pasti yang pertama identifikasi produk yang paling laris aja dan fokus mengembangkan. Jadi misalnya yang laris nih, saya kan produknya banyak. Bestsellernya pasti ada ya? Bestsellernya misalnya cuma ini aja. Kalau yang lain ini produk pendukung. Jadi ya fokus dulu yang ini. Kalau yang ini belum fokus, gimana mau jual teman-temannya yang lain gitu. Kadang-kadang misalnya orang misalnya sudah bikin mie ini, ini nggak laku, ganti lagi. Sedangkan yang pertama aja belum fokus. Terus yang kedua, evaluasi siapa aja pelanggan utama dan kebutuhan mereka. Jadi pelanggan kita tuh siapa aja sih? Yang sering beli itu siapa aja? Makanya kita harus ada database customer. Terus kebutuhan mereka tuh apa? Misalnya pengen sehat, atau seperti kita misalnya kita ada nanti di fun run misalnya, atau di event-event olahraga. Karena mereka pengen produk-produk sehat gitu. Terus yang ketiga, kita mulai membuat konten yang konsisten dengan tujuan menghasilkan penjualan pastinya ya. Bukan lebih banyak viewers tadi. Pasti dengan tujuan untuk omset meningkat ya. Benar. Ada lagi Mbak Novi? Cuma 3 aja. Oh, cuma 3 aja. Nah Mbak Novi, ini menurut Mbak Novi sendiri seperti apa nih wajah UMKM Indonesia dalam 5 tahun ke depan nih Mbak? Dan keterampilan apa yang harus dipersiapkan dari sekarang kalau dari versi Mbak Novi sendiri? Kalau kita lihat keadaan sekarang dengan teknologi yang semakin meningkat setiap harinya, selalu banyak perubahan ya. Dalam 5 tahun ke depan itu UMKM Indonesia itu akan semakin digital pastinya. Berbasis data dan memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas. Keterampilan yang perlu dipersiapkan mulai sekarang itu adalah digital marketing, analisis data, pemanfaatan AI, juga membangun merek yang kuat. Jadi branding kita memang harus kuat dari awal. Kalau bisa orang tuh ini brandnya apa ya? Orang nggak perlu ingat kita, penting ingat brandnya. Karena sudah personal brandingnya berhasil ya? Iya, pasti AI itu 5 tahun yang akan lebih pesat daripada sekarang. Ada lagi Mbak Novi? Itu aja. Tetap belajar untuk UMKM. Nah terkait dari produk Mbak Novi sendiri nih, kira-kira dalam jangka ke depan ada gebrakan apa lagi nih dari Mbak Novi yang akan diluncurkan? Kalau kita ini sebenarnya produknya udah banyak ya kita sebenarnya. Kita ada mie kelor, terus ada pempek crispy kelor, kita ada wedang kelor, dan juga kita ada
keripik bayam Brazil kita juga ada. Terus minumannya kita ada Similu. Itu juga semuanya gluten free, semuanya tidak ada MSG, semuanya produk-produk sehat. Jadi kalau sampai tahun ini kita belum ada sih, kita tetap nge-branding usaha kita biar tetap dikenal luas, walaupun mungkin di Palembang tidak begitu kenal. Iya, berproses Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan selesai dari sini makin banyak yang notice. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mbak Novi luar biasa sekali, nggak kerasa kita sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita dalam dialog interaktif ekonomi digital untuk edisi hari ini ya. Edisi Jumat 12 Juni 2026. Kami dari LPP RRI Palembang mengucapkan terima kasih untuk Mbak Novi Risdayanti. Mudah-mudahan usahanya makin sukses. Amin. Dan juga makin bijak lagi dalam menggunakan digital. Benar. Makin keren lagi digitalnya. Amin. Dan juga konten-konten yang dihasilkan dari produk ini sendiri juga bisa membuat para UMKM lain untuk menjadi terinspirasi juga Mbak ya. Iya. Amin. Ya Jangan Rabbal lupa follow alamin. Instagram kita juga. Boleh silakan promo nih. Ya, Instagram kita sama seperti namanya Doyami aja. Doyami. Nanti coba di follow aja di situ. Mungkin teman-teman ada yang mau kolaborasi atau memang pengen kerjasama atau pengen belajar bareng atau sharing-sharing sama kita, nggak apa-apa di situ. Silakan di Doyami atau nanti di situ juga ada TikTok kita. Kita ada Tokopedia-nya di situ juga. Kita juga ada WA juga di situ kalau memang teman-teman butuh untuk mungkin sharing-sharing ya, kalau memang belajar kayaknya ketinggian ya. Teman-teman yang lain juga banyak yang lebih bagus nanti. Bisa sharing ya terkait untuk usaha itu sendiri. Baik. Oke, Mbak Novi kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi dengan topik-topik yang gak kalah menarik dengan hari ini. Siap. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif dengan Mbak Novi Risdayanti selaku fasilitator UMKM dan owner Doyami dengan topik strategi digital untuk meningkatkan penjualan dan juga omset UMKM. Pendengar, berdasarkan dialog yang sudah kita berperbincangkan dengan Mbak Novi tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk pelaku UMKM ya, tentunya nanti akan semakin mampu memanfaatkan digitalisasi ini maksud kami sebagai sarana promosi yang efektif dan juga memperluas jangkauan pasar. Jadi meningkatkan daya saing juga serta memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang jauh lebih luas lagi. Jadi dengan pemanfaatan teknologi yang semakin tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat berinovasi terus, meningkatkan penjualan dan juga berkembang menjadi usaha yang lebih maju, mandiri serta berkelanjutan di era digital saat ini. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda setelah ini di menit ke-00 lepas dari pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mendengarkan Warta Berita Belajar Sumba. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Pro 1